pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pasien di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani, Samarinda dinyatakan positif COVID-19. Usai Lebaran Kurban, sejumlah pengepul kulit sapi bermunculan di Balikpapan. Bulungan, Kalimantan Utara punya wisata alam sungai yang menyegarkan, wisata alam Karai. Kawasan Jalan Indrakila, Kampung Timur, Balikpapan jadi salah satu tempat penampungan kulit sapi. Para pengepul kulit sapi dan kambing ini muncul bertepatan dengan pelaksanaan Idul Kurban kemarin. Salah satu pengepul kulit sapi mengaku kegiatan ini sangat menguntungkan. 1 lembar kulit sapi yang ia beli dengan harga Rp50.000 itu bisa dijual hingga Rp280.000. Itu karena harga di tingkat penampung yakni Rp7.000 per kilogram. Sedangkan kulit sapi itu beratnya hingga 40 kilogram. Ya, kalau kulitnya kita terimanya selembarnya 50. 1 lembar 50. Ya. Dibelinya. Ya. Jualnya? Kalau jualnya per kiloan kita. Jualnya per kilo. Ya jual paling kiloan. Berapa jualnya? Kilonya 7.000. Berapa? 7.000. 7.000. Ya. Belinya 1 lembar 50, dijualnya per kilo 7.000. Ya. Mas, ini yang diterima kulit sapi aja kah? Iya, kulit sapi aja. Kulit sapi kita terima kita. Ini memang khusus Idul Adha aja kayak gini? Iya, kita aja. Sudah berapa lama Mas kayak gini Mas? Baru 2 hari saya. Oh, udah 2 hari. Kalau tahun lalu sebelumnya juga pernah? Belum pernah ya. Baru ini? Ya. Namun begitu, ada juga pengepul yang berani membeli harga kulit sapi Rp3.000 per kilogramnya. Penjualan menguntungkan ini membuat warga yang biasa menyembelih sapi kurban senang mendatangi tempat pembelian kulit sapi tersebut. Kulit sapi Bapak jual berapa Pak? Per kilo. Per kilo berapa? 3.000. 3.000. Ada berapa banyak tadi Bapak bawa? 3 lembar. Totalnya berapa kilo tadi Pak? 24 kali 3. 62. 72.000 jadi Pak ya. Itu tadi dihargai per kilo 3.000 ya. Memang sering Pak jual kulit ke sini Pak? Tiap tahun kan. Nantinya, kulit sapi yang dibeli dari warga atau panitia kurban ini akan dijual keluar daerah seperti Surabaya. Biasanya, kulit sapi ini akan diolah menjadi makanan seperti kerupuk dan bahan kerajinan tangan seperti beduk, tas, sepatu, dan sejenisnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Inilah di antara hewan kurban yang disembelih di lingkungan Polres Kutai Barat. Tercatat sebanyak 15 hewan kurban terdiri dari sapi dan kambing yang disembelih di tempat tersebut. Sedangkan proses penyembelihannya dilakukan di halaman musola Polsek Melak. Kapolres Kutai Barat menyatakan seluruh hewan kurban yang disembelih itu berasal dari sumbangan dan donasi warga. Selanjutnya, daging kurban tersebut akan langsung didistribusikan ke rumah-rumah warga, terutama mereka yang tidak mampu. Untuk di Polres Kutai Barat sendiri, kita mendapatkan sumbangan sapi kurban sebanyak 11 sapi dan 4 kambing. Kemudian dari sapi kurban dan kambing tersebut, untuk dagingnya akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan untuk daging.
ada kurang lebih sekitar 679 paket yang rencananya akan didistribusikan kepada masyarakat atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Kegiatan selain potong kurban ini, kita juga akan melaksanakan pendistribusian secara serentak kepada masyarakat atau orang-orang yang berhak, sehingga mereka betul-betul mendapatkan dari daging yang sudah dikurbankan. Mendapatkan daging kurban dari polisi, warga pun mengaku senang. Mereka berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan setiap tahun, terutama saat Idul Adha. Alhamdulillah sih, ya untuk masyarakat yang tidak ada gitu, nah kan bantu kami nih apa? Ya, makasih banyak lah kalau ada bantuan dari Pak Bapak ini kan. Semoga tahun depan nanti dapat lagi kan, bisa melanjutkan lagi kayak gini kan, bagi-bagi ke masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya bisa lancar semuanya dan tetap mendukung semua apa yang dianukan oleh Bapak Polres. Semoga tetap jaya dan tetap mengayomi semua apa yang dianukan masyarakat. Sementara itu, tujuan dari pembagian daging kurban yakni agar masyarakat dapat menikmati Idul Adha dengan penuh sukacita. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Inilah sapi kurban yang akan disembelih pengurus Masjid Al-Muhajirin di Perum Borneo Mukti 2 Samarinda. Di tempat ini sebanyak 11 ekor sapi dan 9 ekor kambing disembelih. Seluruh hewan kurban itu sumbangan dari warga dan jemaah Masjid Al-Muhajirin. Ketua Masjid Al-Muhajirin menyatakan daging kurban itu didistribusikan kepada 1.000 warga pemegang kupon. Sasaran utamanya adalah warga yang tinggal di sekeliling masjid. Itu dimaksudkan agar daging kurban itu bisa diterima oleh warga secara merata dan menyeluruh. Mudah-mudahan dengan perayaan Idul Adha pada tahun ini dan kepedulian para pekorban kepada masyarakat sekitar, terkhusus melalui Masjid Al-Muhajirin, sehingga menambah ketakwaan, rasa jiwa sosial kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Muhajirin, silaturahmi dan kebersamaan, kepedulian terhadap kepercayaan hewan kurbannya, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dengan pahala dan ganjaran yang setimpal. Pelaksanaan kurban kali ini untuk menumbuhkan kebersamaan dan rasa peduli. Warga dari berbagai macam kelas dan kelompok menyatu dalam kebersamaan untuk menyembelih dan membagikan daging kurban secara merata. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Ini adalah sapi yang akan disembelih oleh relawan Info Taruna Samarinda atau ITS pada Idul Adha 1446 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban yang baru pertama dilakukan itu terdapat 2 ekor sapi dan 7 kambing yang akan disembelih. Sedangkan lokasinya yakni di Posko ITS Jalan Lingkar Taman Samarinda, Samarinda Kota. Ketua ITS menyatakan kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan rasa kebersamaan sesama relawan. Itu terlihat dari kelompok relawan yang hadir tidak hanya berasal dari Samarinda. Beberapa mereka juga datang dari Kutai Kartanegara. Hari ini keluarga besar Info Taruna Samarinda berbagi bersama puluhan relawan, total ada 95 satuan relawan di Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara yang datang. Dan hari ini kita menyembelih 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Nah, kesemua hewan kurban ini berasal dari keluarga besar ITS yang sudah kita galang selama 2 minggu ini. Dan hari inilah kita bagikan kepada seluruh relawan Kota Samarinda.
Sementara itu, juru sembelih hewan kurban menyatakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar dan aman. Satu-satunya kegiatan yang menghebohkan adalah saat seekor sapi kembali berdiri usai disembelih. Lokasi kejadiannya di kawasan Jalan Ahmad Dahlan, Samarinda. Untuk tahun ini pantauan dari kami, dari teman-teman juru sembelih Provinsi Kaltim sih tidak ada kejadian yang fatal untuk tahun ini. Cuman kemarin ada informasi terbaru kan, penanganan dari Jalan Ahmad Dahlan itu ada sapi yang disembelih, namun pasca disembelih ternyata sapinya bisa berjalan berdiri. Ada kejadian seperti itu ya? Ada informasi itu yang kami dapat. Nah, kemungkinan besar inilah pentingnya kita mengadakan edukasi bagaimana penanganan penyembelihan hewan. Karena tidak semua penyembelih itu tahu dan tekniknya. Selanjutnya, daging kurban dibagikan kepada relawan, posko damkar, wartawan, pegiat medsos, hingga warga sekitar posko. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.